Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai hasil penelitian, yaitu prediksi daya tampung kapasitas ruang kelas pada perguruan tinggi sebagai bagian dari target promosi penerimaan mahasiswa baru. Hasil penelitian ini telah disampaikan pada seminar nasional pada tahun 2017. Perguruan tinggi swasta pada umumnya mengenai pembiayaan berasal dari penerimaan mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang dapat dikelola akan sangat tergantung dari ruang kelas dan fasilitas yang dapat disediakan oleh perguruan tinggi tersebut. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan pada setiap semester, jumlah kelas paralel untuk setiap mata kuliah, kapasitas ruang kelas, frekuensi penggunaan ruang kelas dalam satu hari, berapa hari perkuliahan dilaksanakan dalam satu minggu, dan ketentuan banyaknya mahasiswa dalam satu ruangan. Pada penelitian ini menggunakan studi kasus pada Universitas Bhayangkara, yaitu pada semester genap 2016-2017, jumlah student body-nya mencapai 6.443, terdiri dari 5 fakultas dan 1 pasca sarjana, 12 program studi, yaitu 5 prodi teknik atau IPA dan 7 prodi ilmu sosial, menggunakan 73 ruang kelas. Banyaknya mahasiswa yang diterima dari tahun ke tahun adalah seperti grafik berikut. Ini menunjukkan kenaikan dari penerimaan mahasiswa baru. Pertanyaannya adalah, apakah masih dapat menampung mahasiswa baru untuk semester ganjil 2017-2018? Kalau memang masih bisa menampung mahasiswa baru, berapa banyak jumlah perkiraan yang dapat diterima? Sebenarnya dengan menggunakan data penerimaan mahasiswa baru dari tahun ke tahun seperti pada grafik, ini bisa diprediksi dengan menggunakan forecasting time series. Akan tetapinya di sini akan dicoba dengan menggunakan formula baru dengan menghitung dari kapasitas kelas yang tersedia dan kapasitas yang tersisa. Landasan teori yang digunakan adalah dalam UK Higher Education 2006, The National Audit Office Space Management in Higher Education 2006, yaitu tentang Good Practice Guide 1996, menentukan perhitungan standar utilisasi ruangan adalah sebagai berikut. Space utilization adalah persentase frekuensi dikalikan dengan persentase okupansi dibagi 100. Persentase frekuensi adalah proporsi banyaknya jam pemakaian ruangan terhadap total jam yang tersedia per minggu. Persentase okupansi adalah proporsi ukuran rata-rata kelompok terhadap kapasitas total untuk jam pemakaian ruangan. Di dalam makalah saya 2019, itu telah menggunakan rumus space utilization pada penelitian yang merupakan studi kasus pada Gedung Fakultas Teknik Universitas Pakuan Bogor. ST 2010 melakukan optimalisasi kapasitas ruangan, mengkaitkan kapasitas minimum yang dicari menggunakan break-even point dan linear programming. Rumus-rumus yang akan digunakan dalam menentukan kapasitas ruangan untuk menentukan banyaknya mahasiswa adalah banyaknya ruang kuliah atau sesi yang tersedia, itu adalah jumlah ruangan dikalikan frekuensi penggunaan ruangan dalam satu hari dikalikan jumlah hari dalam satu minggu. Kemudian banyaknya ruang kuliah atau sesi yang dipakai adalah sama dengan jumlah mata kuliah atau sesi. Sisa ruang kuliah atau sesi adalah banyaknya ruang kuliah atau sesi yang tersedia dikurangi dengan banyaknya ruang kuliah atau sesi yang dipakai. Banyaknya mahasiswa yang dapat ditampung pada sisa ruang kuliah atau sesi adalah sisa ruang kuliah atau sesi dikalikan dengan jumlah mahasiswa rata-rata per ruangan dibagi dengan 8 mata kuliah. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara melakukan riset langsung ke lapangan. Dalam hal ini, data yang terkait dengan jumlah fisik ruang kuliah dari setiap fakultas dan prodi. Dari data primer tersebut dapat dilakukan hitungan pendekatan berapa ruang kuliah atau sesi yang tersedia. Data sekunder diambil dari data roster setiap prodi, di mana dari data roster tersebut dapat dihitung berapa banyak mata kuliah atau sesi yang dilaksanakan, waktu pelaksanaan kuliah, dan ruangan yang dipakai.
Selisih antara jumlah ruangan atau sesi yang tersedia dengan ruang kuliah atau sesi yang terpakai merupakan sisa ruang kuliah atau sesi yang dapat menampung calon mahasiswa baru semester ganjil 2017-2018. Hasil dan pembahasan berikut ini adalah data yang telah dirangkumkan dalam tabel ini. Ini adalah data mengenai jumlah ruangan fisik untuk masing-masing fakultas. Kemudian jumlah mahasiswa untuk masing-masing fakultas, jumlah ruang yang tersedia, jadi yang ada yang faktualnya, jumlah mata kuliahnya, kemudian sisa ruang kuliah. Nah, contoh untuk fakultas ekonomi, banyaknya ruang kuliah atau sesi Senin sampai Jumat itu adalah 16 karena ruang fisiknya ada 16. Dikalikan 5, 5 ini adalah 5 kali dalam satu hari, kemudian dikalikan 5 karena dari Senin sampai Jumat. Jadi ada 400 sesi. Kemudian banyaknya ruang kuliah atau sesi pada hari Sabtu itu adalah 16 dikalikan 3 karena hari Sabtu itu adalah dalam satu hari itu dilaksanakan hanya 3 kali pemakaian ruangan dalam satu hari tersebut sehingga menjadi 48 sesi. Total ruang kuliah atau sesi yang tersedia adalah 400 ditambah 48 sama dengan 448. Ini berdasarkan hitungan. Banyaknya mata kuliah yang disajikan itu adalah 342 mata kuliah dan ini dihitung dari data sekunder. Adapun sisa ruang kuliah atau sesi adalah 448 dikurangi 342 sama dengan 106 ruang kuliah atau sesi. Demikian juga untuk fakultas lainnya kita dapat menghitung dengan cara yang sama. Sehingga total ruang fisik itu ada 73, jumlah mahasiswa total adalah 6.443, ruang kuliah yang tersedia itu adalah 2.044, jumlah mata kuliah atau sesi itu adalah 1.491, sehingga sisa ruang kuliah adalah 2.044 dikurangi 1.491 sama dengan 553 sisa ruang kuliah atau sesi. Untuk pengecekan dapat dilakukan rumus pendekatan banyaknya ruang kuliah yang tersedia dari Senin sampai Jumat adalah 73, ada 3 ruangan keseluruhan dikalikan dengan 5, 5-nya itu 5 kali perkuliahan dalam satu hari, kemudian dikalikan 5 lagi banyaknya hari dari Senin sampai Jumat. Kita dapatkan 1.825. Banyaknya ruang kuliah yang tersedia di hari Sabtu adalah 73 dikalikan 3 kali yaitu adalah pemakaian ruangan pada hari Sabtu yaitu 219. Total ruang kuliah yang tersedia adalah 1.825 ditambah 219 sama dengan 2.044. Jumlah mata kuliah atau sesi secara pendekatan adalah 6.443, ini adalah jumlah student body-nya dibagi dengan 35. 35 adalah banyaknya mahasiswa dalam satu kelas. Kemudian dikalikan 8. Kemudian dikalikan 8, 8 itu adalah banyaknya banyaknya mata kuliah dalam satu kelompok belajar. Sehingga didapatkan adalah 1.472,68 dibulatkan menjadi 1.473. Sehingga sisa ruang kuliah adalah 2.044 dikurangi dengan 1.473 sama dengan 571. Nah, ini dengan hitungan pendekatan. Terdapat deviasi sisa ruang kuliah adalah 571 dikurangi 553. Sehingga terdapat selisih 18 ruangan. 18 ruangan kuliah atau sesi dalam persentasenya sehingga menjadi 18 dibagi 553 kali 100% sama dengan 3,25%. Sehingga secara rumus pendekatan dapat diterima karena deviasinya masih lebih kecil dari 5%. Banyaknya mahasiswa yang dapat diterima di UBJ adalah 553, itu adalah banyaknya ruang sesi, dibagi 8, itu banyaknya mata kuliah dalam satu kelompok kelas, satu kelompok belajar, dikalikan dengan 35. 35 adalah banyaknya siswa dalam satu kelas. Sehingga kita dapatkan 2.419,4 dengan pembulatan menjadi 2.419 orang. Sehingga banyaknya mahasiswa yang dapat diterima di pada semester berikutnya itu adalah
diprediksi sebanyak 2.419 orang. Kesimpulan, dengan student body 6.443 dan banyaknya ruangan 73 ruangan, maka ruang kelas atau sesi yang masih tersedia sebanyak 553 ruang kelas atau sesi kuliah. Berarti pemakaian ruang kuliah belum optimum. Jumlah mahasiswa yang dapat ditampung pada 553 ruang kuliah adalah sebanyak 2.419 mahasiswa. Berarti ini adalah 2.419 mahasiswa ini adalah target penerimaan mahasiswa baru. Dengan demikian, target tim promosi UBJ adalah menerima calon mahasiswa sebanyak 2.419 orang untuk tahun ajar 2017-2018. Demikian hasil penelitian dari penentuan jumlah mahasiswa. Semoga hasil penelitian ini bisa menginspirasi dan bisa dilanjutkan untuk penelitian yang akan datang dan semoga bermanfaat. Terima kasih.